Halo, perkenalkan nama saya Faris Akbar Azaria. Saya dari TRBL angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya mengenai kelas dari pelajaran praktikum PPU. Nah, hari ini saya berdasarkan tugasnya saya membuat banyak kelas yang berkaitan dengan program student manager. Ya kayak kayak kita mencari nama sebuah siswa. Nah, nanti kita mengeluarkan data-data dari siswa tersebut. Nah, yang pertama di sini ya kita buat main dulu ya, buat ngeeksekusinya. Habis itu kita buat 5 kelas utama. 4 sih sebenarnya. Yang pertama itu subjek, yang kedua itu student, yang ketiga itu report, yang keempat itu ya main tadi. Ya, yang pertama pastinya harusnya student ya. Nah, kita bahas mulai dari student dulu. Jadi di student itu ada nama sama ada nomornya si siswa. Jadi nanti uh, ketika kita ke main, di main kita itu bisa menginput nama dan nomor si seorang siswa. Nah, di sini student dalam kurung string name integer number di sini menunjukkan bahwa this juga ini menunjukkan bahwa kalau ini unik ke kelas student ini. Jadi ini digunakan untuk kelas student. Yang kedua subjek, kelas yang kedua subjek. Nah, kan setiap student, setiap siswa itu kan punya nilai ya, punya kan kalau kita ke sekolah atau belajar gitu kan pasti ada mata pelajarannya. Nah, mata pelajarannya dimasukkan ke sini. Ya, karena di sini kita demonstrasikan hanya menggunakan dua mata pelajaran, yaitu matematika dan biologi. Di sini ada pelajaran matematika, integer math, dan integer bio. Di sini kenapa math dan bio dijadikan integer? Karena nanti waktu di main itu kita masukkan nilainya kan integer. Jadi kita harus jadikan integer. Habis itu kita buat jadi this. Habis itu kita ke main dulu mungkin. Nah, ini ke main. Ini ya. Student kita buat sebuah siswa baru yang dengan cara student S1 ini melambangkan siswanya. New student ini dari kelasnya ya, jadi dari kelasnya sini. Nah, kan student tadi kan sebuah kelas ya, nah student itu menerima dua argumen, yaitu string nama dan nomor integer. Jadi di sini student itu kita kasih dua argumen, yaitu Ari, habis itu nomor integernya, nomornya si Ari. Habis itu kita lanjut, kita kasih yang lain kan. Kita kasih Ado, kita kasih Po, kita kasih Chan. Habis itu ini subjek grade S1 grades. Ini untuk menambah grades-nya ya. Jadi di subjek tadi belum tak jelaskan ya. Di subjek tadi no, it's not. Itu enggak di subjek ya. Itu di sini di report. Tapi nanti sebentar. Tapi ini dari subjek. Sebentar. Iya, ini dari subjek. Jadi ini yang ini, yang awal ini benar. Ya, ini subjek S1 grades. Ini menunjukkan nilai dari S1. S1 di sini adalah student yang pertama. Sebentar. S1 di sini adalah studi yang pertama. Nah, studi yang pertama ini kan dia masuk ke
ke subjek ya. Nah, jadi subjek itu tadi kan kita buat math dan bio ya. Math dan bio itu kan masing-masing integer. Jadi di main ketika kita mau menambahkan nilai ke suatu siswa, seorang siswa, jadi kita yang pertama itu nilainya itu pasti math, yang kedua itu bio, sesuai dengan yang ada di subjek ya. Jadi terus kita masukkan nilai siswa yang lain dan seterusnya. Jadi nanti dia kayak menjadi identity ya. Jadi 90 70 itu identitinya S1 grades. Nilainya S1 grades. Nah, S1 grades ini dipunyai oleh S1. Jadi hubungan kelasnya seperti itu. Habis itu new subject math. Ini menambahkan ini di report ya. Jadi nanti aja. Nah, sekarang kita ke report aja. Subjeknya sudah ya tadi. Subjeknya sudah. Ini total grade untuk menghitung total nilai. Jadi math tambah bio ya. Tadi kan masukannya math tambah bio. Kita bisa langsung hitung total nilainya, habis itu nanti kita keluarkan di bagian terakhir. Habis itu kita ke report. Nah, di report di sini ada array. Yaitu yang pertama array student, yang kedua array new subjects, yang ketiga array new subjects. Nah, array student ini isinya array students, array data siswa. Yang kedua ini array math. Array math itu untuk mengumpulkan data nilai siswa yang berkaitan dengan pelajaran matematika. Yang bio ini berkaitan dengan pelajaran biologi. Yang terakhir ini ada integer counter sama index. Index ini nggak terlalu perlu ya ini nggak perlu ini index. Nggak perlu. Kita hapus saja indeksnya. Ada integer counter aja, nggak perlu pakai index. Nah, di sini ini enggak ya yang komen. Di sini ada beberapa metode. Yang pertama itu add math score. Jadi add math score seperti yang tadi dilihat ya. Itu nambah tadi kan dilihat di main ya. Add math score. Nah, ini ya, ini belum saya jelaskan tapi. Jadi add math score itu menambah data pada sebuah array, pada sebuah ya sebenarnya bukan array sih, karena nanti kalau dipanggil secara array itu dia itu agak complicated. Jadi mungkin di OOP di Java itu cara pemanggilan array itu agak berbeda untuk suatu kelas yang lain. Tapi kalau di Python biasanya kita kalau manggil array itu tinggal dipanggil aja, jadi agak beda ya. Jadi ya agak array agak enggak gitu unik ke Java. Jadi yang ini disimpan ke anggap aja ini sebuah array ya. Ini disimpan ke sebuah array. New subjects di sini ngarah ke ini new subjects di sini. Bentar, habis ini aku jelaskan. New subject ngarah ke kelas new subjects. Math itu ngarah ke data yang ada di array-nya. Jadi agak complicated ya. Jadi yang pertama integer n sama dengan counter ini digunakan untuk melakukan penghitungan. Jadi supaya nanti kalau setiap data dimasukkan, itu data yang dimasukkan itu mempunyai panjang sama dengan ini counter ini. Jadi seumpama kita masukkan 2 data, kan len-nya kan nanti kan panjangnya kan 2 ya. Di sini kan 2 ya. Walaupun nanti indeksnya kan mulai dari 0 tapi kan panjangnya 2. Habis itu tadi add math ya. Oh, ini belum, add student belum. Add student itu nambah apa itu namanya? Nambah siswa, nambah data siswa. Sama kayak add math ini add bio ini juga sama. Jadi kita kalau kembali ke main ya. Tadi kan kita nambah data siswa ya. Nah, ini student S1 student. Student kan dari sini. Dia dari sini kan? Dia dari sini dia pakai metodenya ini, metodenya add student.
Habis itu dimasukkan ke array student. Jadi setiap array student ini dia itu daripada punya indeks kayak di Python, dia itu kayak punya sebuah identity gitu. Jadi kalau Ari itu di sini 501, kalau Ado itu 502. Itu kayak kalau di Python itu kerjanya kayak nggak tahu ya, menurut saya kayak dictionary ya. Karena ini dia kan subjek kan. Saya kemarin juga berusaha nambah subjek itu nggak bisa melakukan penambahan, entah kenapa. Mungkin saya yang salah, tapi ya dia agak beda dari logika, bukan logika sih, dari penggunaan array di Python. Jadi ya kembali ya, ini tadi add subject apa add subject add ini add grades ya. Ini tadi add student itu pakai metodenya ini. Mana tadi ya, ini ya add student. Terus add math score itu pakai metodenya ini, add math score. Nah, ini kan nambah math ya. Jadi di sini new subjects, ke kelas new subjects, math nama anunya, nama sebuah nama array-nya yang ingin tambahkan. Bukan array sih. Bukan array sih, rasanya kayak bukan array. Kayak ini cuma nama untuk sebuah array ini, tapi dia bukan array, dia kayak objek gitu yang punya apa identitas gitu. Karena kalau dipanggil tuh nggak kayak array biasa gitu. Jadi ya seperti itulah. Math new subjects ya. 90, 50, 40, 100. Ini ya ke bawah, ini ya ke bawah. Habis itu new subjects bio ini kan nilai bio. Yang pertama kan math, yang ini ke bawah. Yang kedua ini bio. Habis itu kita tambahkan ke sebuah array pakai grade subject. Ini kan report ya. Nah ini metodenya apa itu namanya ya, metodenya, bener ya, metodenya kan ada di report. Jadi kita panggil kelasnya dulu, habis itu kita namai apa yang mau kita lakukan. Habis itu new report, habis itu nama yang tadi kita gunakan, method yang mau kita gunakan. Habis itu kita masukkan parameternya. Di sini parameternya cuma satu math ya. Jadi kalau kita lihat di report mana math score, oh ini ya, new subject kan ngarah ke kelasnya si subjek. Nah math ini yang akan ditambahkan. Kalau di sini ya sebenarnya biar logikanya biar mudah dipahami, saya kasih math ya. Sebenarnya kan saya samakan nih, kalau ini n mungkin ya nggak apa-apa. Kan cuma nama. Habis itu student data report add student ya. Ini reportnya add student ini nge-add. Dia kan tadi kan dia yang student S1 dengan new student itu kan membuat data student baru. Nah ini yang report kan dari report kan, student data new report itu pakai yang ini tadi ya, ini tadi. Jadi yang ini tadi, yang awal ini tadi dibuat datanya dulu, bukan ini ya, yang ini ya, ini dibuat datanya dulu. Habis itu kita tambahkan menggunakan metode yang ada di report dengan nama metode add students. Jadi kalau sebelum menambahkan sesuatu ke certain list atau gimana gitu, ya benar sih, bukan list sih, array, nggak tahu lah, tapi seperti itu. Tapi intinya seperti itu ya, array, kita namakan array saja. Jadi kalau kita mau nambahkan ke array data gitu ya, kita buat datanya dulu dengan ini, seperti ini ya, sama ya sintaksnya. Habis itu kita gunakan add method yang udah kita buat di kelas yang lain. Oke. Nah setelah datanya kan udah dimasukkan semua, ini studentnya udah dimasukkan, terus ini studentnya udah dimasukkan, gradesnya sudah dimasukkan. Ini kan sama ya, S1 ini kan yang pertama, ini yang kedua sudah koheren ya, sudah link lah. Habis itu
kita ke find student data ya, yang ini yang terakhir ya. Jadi kan nanti kan di programnya itu kan nanti kan kita nyari nama studentnya. Nah misalkan namanya Ari, datanya apa gitu kan. Nah supaya bisa nyari data kita pakai counternya tadi. Ini ya counternya tadi, bukan ini sih, ini. Nah ini counternya kan 0, di sini kan udah diinisiasi 0 sama dia integer. Kita inisiasi lagi n sama dengan counter unik untuk ini, untuk metode ini. For integer I sama dengan 0, I kurang dari n, I plus ini I nambah ya, berarti I nya nambah 1 nambah 1. Jadi untuk semua I dimulai dari 0, dimana selama I itu kurang dari kurang dari n, maka I akan nambah 1, ya kan? Maka dilakukan perulangan, ya kan? Nah di dalam perulangan itu untuk setiap I itu I-nya itu dicek gitu. Jadi I-nya dicek, tapi I-nya kan numbernya itu dicek itu buat apa? Nah jadi numbernya itu nanti masuk ke sini, masuk ke array student. Tadi kita kan nambah array student ya di sini. Ini kan kita kan pertama tadi kan buat apa itu namanya, buat student. Nah dia kan belum masuk ke sebuah array. Habis itu kita masukkan ke array supaya bisa dicari gitu. Nah kan kalau udah masuk ke array kan dia kayak punya indeks gitu ya, kayak punya indeks. Tapi ngomongin indeks tuh aneh, soalnya setiap indeks itu dia punya identitas yang saling bersangkutan. Kan aneh kan, konsepnya kan agak beda sama array di Python. Kalau di sini ya, kalau di case ini. Nah jadi kayak gitulah, jadi perlu agak pemahaman sedikit. Jadi untuk mencari student di sebuah array itu tadi ya, di sebuah array student tadi, jadi kita buat if array student I kan student kan misalnya Ari nomornya 502, I-nya atau indeksnya itu 0. Misalnya ada lagi Ani 505, indeksnya itu 1 gitu. Jadi yang dicari indeksnya. Name ini tadi kan yang saya bilang kan. Jadi ketika kita tambahkan student tadi kan di parameternya kan student kan ini ya. Ini parameternya kan ada 2 ya. Jadi setiap indeks itu memiliki 2 identitas. Yang pertama itu nama, yang kedua itu number. Jadi satu indeks itu misalnya punya nama, itu numbernya selalu ini gitu. Kan agak kalau di Python kan ini dictionary ya. Dan dictionary itu di Python tuh nggak bisa diambil pakai indeks gitu, pakai key harusnya. Ini kan agak beda ya penggunaannya. Jadi kalau di Java itu seperti itu. Kalau ini di kelas ya. Kalau ini di kelas. Habis itu kita kan tadi kan nyari nama kan. Kita kan nyari nama. Jadi .name ini di sini itu menunjukkan identitas yang pertama, yaitu yang nama. Nama di sini kan name kan di sini kan sama ya, sama ini argumennya ini. Nah, name habis itu equals name. Equals name ini fungsi ya, kalau di namanya fungsi ya. Kalau di Java equals ini parameter ya, dalamnya ini sebenarnya parameter atau argumen. Nah ini bisa dimasukkan name ini agak bingung kan ya, soalnya name-nya ini sama kayak name-nya ini ya. Tapi name-nya di sini sebenarnya itu sebuah inputan yang ada dari user, yang nanti kita input. Ya saya buat name aja buat lebih mudah dipahami gitu. Waktu inputnya equals name. Nah, habis itu kalau I tadi array student I dot name, jadi misalnya I sama dengan 0, berarti array student I, berarti array student yang ke 0 lah. Array student yang ke 0 itu Ari dan mempunyai nomor 501 misalnya lah. Yang name kan Ari lah, berarti yang diambil Ari aja. Jadi penerjemahannya if kalau I-nya 0 kan Ari, if Ari equals misalnya name-nya Budi atau apa gitu, misalnya katakanlah Budi ya, equals Budi. Nah kan nggak true itu,
dia kan nggak true. Habis nanti dia bakal menghasilkan the student's name is not valid. Jadi nggak ada apa bukan nggak ada sih, nggak sesuai namanya dengan yang dicari. Habis itu nanti berlanjut terus dan seterusnya. Ya itu sudah ya. Habis itu sudah lama nih. Habis itu return. Habis itu kan lanjut kan sampai dia ketemu kan. Habis itu return name ini format ya. Name array student yang karena name ini kan sama, yes diberi aja. Ini format ini. Array student number ini kan, nah ini identitas yang kedua. Identitasnya tadi ada dua. Yang satu nama, yang dua number. Jadi ini begini. Jadi di main ya kita kan bisa ini ya search. Nah, jadi kita buat dulu tipe datanya. Kalau di Python itu string tipe data bukan? Iya tipe data. Tapi kalau di Java itu string itu kayak array ya. Di Python juga kayak array, cuma ya itulah. Jadi kita inisiasi ya, bahasanya inisiasi. Inisiasi search dulu sama result. Result ini nanti ya, buat nanti. Habis search ya. Jadi searchnya ini berisi nama yang akan kita search nanti. Misalnya namanya adalah send. Result sama dengan student data ini yang dari sini ya. Dari sini. Student data itu merupakan array of student tadi yang kita buat nyimpen student. Habis itu find students data. Student data itu method yang ada di report tadi buat nyari student. Habis itu kita masukkan parameternya search kan. Search di sini kan send ya. Jadi sama saja. Cuma ini kenapa saya jadikan search, supaya nanti waktu ngeprint kan nanti ada if-nya. If-nya di sini kalau Ari itu sama dengan yang di search, jadi kan berarti sistem out println ini resultnya ini di print. Habis itu S1 grades. S1 grades itu yang ini ya. Yang ini. Itu kayak apa itu namanya? Grades. Ya grades. Yang ini kan, yang tadi. Sebentar. Subjek ya subjek. Ya ini. Jadi kalau kamu kalau tadi dipencet S1 grade, berarti di print S1 grade, nanti bakal keluar yang method toString. String ini ya. Total grade nanti ada total grade-nya, terus ada nilai dari masing-masing grade. Habis itu dan seterusnya. Else if ado equals search, begini sama ya. Bedanya cuma resultnya ini nanti beda, sama S grade-nya beda. Habis itu di print. Ya itu nanti dicari. Nah, untuk rankingnya, sebenarnya di sini rankingnya itu saya agak kebingungan ya. Karena gimana? Kalau anggap saja kalau nilainya tadi kita jadikan 1 ya, kayak gini ya, kita jadikan 1. Terus kita mau nyari total nilai dari ini ya. Lah kita itu saya itu kemarin tuh berusaha nambah yang 90 ini, skor pertama miliknya si Ari, sama skor pertama miliknya si Ari tapi pelajaran biologi itu nggak bisa. Errornya itu sebenarnya nggak error ya. Kalau nggak error pun hasilnya 0. Karena kalau berdasarkan yang saya research kemarin itu nilai defaultnya si suatu objek atau gimana gitu. Jadi dia menghasilkan 0 kalau nggak error. Nah tapi kalau error itu biasanya itu errornya itu ini 90 sama 70 ini dia objek kayak gimana ya, Kak? Objek gitu. Jadi nggak bisa ditambahkan gitu. Nah itu makanya aku agak bingung tuh lah. Kalau penggunaan listnya kayak gini, berarti kan harus satu-satu kayak gini. Saya belum menemukan harus satu. Nah kayak gini harus satu kayak gini. Terus ditambahkan di sini. Kan kita kan kalau umpamanya ada 2 ini ya, kita nambahkan ke sini lah. Kita tuh waktu manggil yang bio ini dia tuh nggak mau. Dia tuh nggak mau nambah.
nggak tahu kenapa, mungkin ada yang salah dengan anu saya. Tapi kan dia kan punya punya indeks ya, jadi kalau kita panggil indeksnya ya, itu dia tuh nggak mau, karena dia nggak tahu kemarin errornya itu karena dia objek atau gimana gitu. Dia bukan integer, padahal objeknya itu memiliki array yang isinya integer gitu. Caranya ngakses integer di array itu kemarin saya coba-coba masih belum bisa, makanya saya seperti ini. Nah, untuk ranknya kita karena seperti itu ya, sebenarnya sih bentar. Nah, kalau gini ya, kalau kita pisahkan, tadi kan menyelesaikan masalah tadi yang nggak bisa dihitung tadi. Ini kan nggak bisa dihitung, nggak bisa dilakukan operasi. Oh iya, rasanya itu kemarin tuh kalau saya melakukan operasi ini 90 tambah 70 ini, rasanya itu kayak 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 gimana ya, kayak membagi string dengan string gitu. Rasanya itu kan sebuah sebuah objek ya, sebuah objek itu sebuah bukan tipe data primitif ya dia tuh. Nah, itu dibagi dengan yang bukan tipe data primitif. Jadi agak agak bingung saya. Saya tahu itu bukan tipe data primitif, tapi manggilnya itu gimana? Manggil yang di dalamnya itu saya masih belum tahu. Makanya saya menggunakan yang 9070 ini. Jadi kita satu-satu. Jadi si grace-nya si siapa ini? Si S1, si Ari, ini kan S1 Ari ya. Si grace-nya Ari ya ini Ari. Enggak saya masukkan ke satu gini. Ini buat ngeprint aja ini nanti. Jadi kayak gitu supaya bisa dihitung grade-nya. Nah, masalahnya kalau kita ngitung kayak gini, kalau saya ngitung kayak gini, itu saya tuh nggak tahu rankingnya. Kalau saya tahu rankingnya, ya kan saya mau tahu rankingnya kan, masukkan jadi satu di array gitu kan. Nah, nanti kan kita ke sort ya. Anggap aja sort ya. Anggap aja misalnya sort ya. Sort ada empat gini ya. Kita ambil tiga ya. Kita ambil tiga. Misalnya ini A, B, C, D. A itu dibandingkan sama B. Habis itu dicari yang lebih besar yang mana. Habis itu kan nanti kan keluar satu. Yang keluar satu nanti dibandingkan sama yang ini, yang C. Habis itu nanti kan keluar satu. Habis itu dibandingkan sama yang D ya. Habis itu kan keluar satu. Lah itu kayak gitu terus kan. Lah di Python itu namanya itu recursion. Ya mungkin di Java juga sama ya. Nah, recursion itu sebenarnya mudah ya di Python, itu cuma tinggal pakai def ya, terus nanti ngulang sendiri. Ada returnnya nanti ngulang sendiri. Kok return apa? Ada parameternya nanti ngulang sendiri. Nah, kalau di Java itu saya masih belum tahu caranya buat recursion. Nah, jadi saya nggak pakai itu, saya manual. Nah, terus kenapa nggak di sort biasa aja pakai method? Nah, kalau pakai method nanti kita kalau nge-sort ya, itu skor yang pertama, skor yang kedua, skor yang ketiga. Saya belum coba ya, tapi kalau kita sort itu nanti dia ganti datanya, urutan datanya ganti gitu. Nah, kalau urutan datanya ganti kan udah nggak sesuai sama S1, S2, S3 ini. Jadinya S1 kan punyanya si Ari, S2 kan punyanya si itu Adu gitu. Jadi kenapa demikian? Karena nanti kan yang dipanggil kan bakal kayak ininya apa, metodenya, hasil dari metodenya. Kita nggak manggil metode terus habis itu ada oh ya ini, itu kan kita nggak seperti itu kan. Kita kayak gimana ya, kayak nyari gitu kan kita kan nyari kan di sini. Jadi kan nggak seperti itu, jadi nggak bisa. Jadi agak paradoks ya. Jadi seperti itu, makanya saya menggunakan rank yang manual rank. Nah, ini kalau di cek ya, kita run ya, kita cari yang lain, jangan cek boy, anggap boy. Oke, boy, kita cari boy, kita run ya, kita run, tunggu bentar. Nah, ini ya, sudah ketemu ya, ranknya 4 ya. Dari atas dulu, boy ya, namanya boy, sudah benar ya, namanya boy 503 sudah benar ya. Total grade sama dengan 120. Total grade dia S3 ya, S3 di sini, S3 grade 40 tambah 80 120 kan, betul.
Habis itu nilainya 40 sama 80. Ini sudah benar ya. Ranknya 4. Ya, sudah benar. Kita coba lagi, misalnya satu lagi adu ya. Adu. Adu. Sudah ya. Sebentar. Bentaran. Adu. Nah ini ya, sudah ya. Sama ya. Sama. Nah, jadi seperti itu. Ini untuk program saya. Untuk tugas kelas PBO, praktikum PBO minggu kemarin. Terima kasih.